Halo, kembali lagi di FPL begini. Kali ini gue sendiri lagi ya, seperti biasa. Temen gue lagi berhalangan dan gak berhenti untuk kita FPL begini untuk gak bikin konten. Nah, di konten kali ini gue ingin ngebahas mengenai yang lagi panas nih. Double Game Week 28, 29, dan upcoming blank Game Week di Game Week 27. Ada 3 tim yang blank. Dan seperti biasa, tapi gue akan mereview tim gue di Game Week 26 ini. Meskipun Game Week ini belum selesai ya. Cuma original matchnya yaitu jadwal sesuai Game Week 26 itu udah main semua. Sisa tinggal pertandingan yang postponen aja yang akan nanti main hari Kamis dan juga Jumat dini hari. Oke, langsung aja kita bahas dulu yang segmen pertama ya, mengenai tim gua. Oke, nah sekarang gue ingin ngebahas sementara tim gue berada di rank berapa dan juga poin sementara ini ada berapa. Oke, jadi singkat cerita, di video sebelumnya gue udah mention gue akan menggunakan salah satu chips bench boost dan juga triple captain ke Salah. Tapi ternyata gue malah gunain free hit. Nah, buat kalian yang mungkin kemarin nggak kelewat dari story Instagram gue udah jelasin semua ya. Cuma nanti itu gue kasih tahu di belakang. Nah, di sini gue mau nge-review dulu tim gue sementara ini. Gue menggunakan free hit ya, dengan tidak sengaja menggunakan free hit. Oke, pertama ini sebenarnya gue udah cukup pede di free hit ini, mengandalkan di defense-nya. Niatnya sebenarnya gue bahkan mau pasang 5 jadi big at the back gitu, tapi ternyata gue masang 4 ini bersyukur aja gitu, karena semuanya zong. Dimulai dari Liverpool, TAA surprisingly nggak main gitu kan, itu bikin chaos karena banyak juga yang triple captain. Lalu juga si Wolf, kita bicara Wolf dulu. Memang agak sedikit naif sih, double defense Wolf melawan Leicester. Leicester adalah salah satu tim dengan attacking cukup bagus meskipun defense-nya hancur gitu kan. Nah, jadi di sini gue cukup naif dan memasang 2 double up dan bener kebobolan 1. Mereka menang 2-1. Dan yang paling nyesek adalah double up gue dari Arsenal, yang gue yakin di at least match lawan yang pertama ini melawan Brentford itu clean sheet, dan bener aja nyaris clean sheet tapi harus kebobolan di menit akhir. Itu nyesek banget sih. Itu poin gue padahal bisa naik banget ranknya untuk sementara ini, karena jarang kan yang pakai free hit, dan juga kalau yang pakai free hit rata-rata pada double up defense Arsenal gitu. Nah, jadi itu overall dari defense gua itu total kalau bisa gua jumlahin itu cuma 9 ya, dari 5 pemain termasuk kiper. Oh ya, gua tadi ngomong Josesa di kebobolan tapi dia ada poin save-nya ya. Jadi 4, 1, 5, 7, ya benar 9 points dari 5 pemain. Lanjut, ini adalah bagian yang paling gua suka, yaitu adalah di midfield, di attacking. Nah, di sini gua memasang 5 midfield dan 1 striker, yaitu Harry Kane. Nah, bisa dilihat ya, nyaris semuanya double digit points. Apalagi kapten gue nih, si Mo Salah. Cuman di sini gue berharap Mo Salah ya di match keduanya melawan Leeds itu ya nggak terlalu return ya, karena gue ini kaptenin Salah. Cuman berasa nggak kaptenin karena banyak banget yang triple kapten Salah. Dan dia udah mencetak rekor selama sepanjang sejarah FPL itu pemain yang di triple kaptenin terbanyak dalam satu game week, dan jumlahnya itu 1 juta lebih. Nggak tahu gue berapa exactly numbernya, cuman itu pecahin rekor gitu kan. Dan beberapa pesaing gue di mini league juga banyak yang triple captain Salah, jadi menurut gue lebih bagus kalau misalkan Salah ya at least gak ngapa-ngapain gitu kan. Dan tapi di sini pemain gue yang lain tuh cuman Zaha doang ya yang zong, karena memang udah sesuai ekspektasi gue. Gue mengincar Zaha masukin ke line up ini karena di match keduanya nanti ya melawan Watford kalau nggak salah. Melawan Chelsea memang rada berat meskipun bermain di home, cuma nyaris aja gitu. Mereka kalah 0-1 doang. Sisanya ini bagus semua, dan yang paling gue senang adalah Luis Diaz. Nah, di sini gue agak gambling masukin Luis Diaz karena ya gue free hit gitu, dan gue berani. Jadi salah satu keunggulan free hit kan bisa gue berekspresi gitu lah, meskipun gue nggak terlalu banyak diferensial, tapi gue berani masukin Luis Diaz. Dan tadinya gue masukin Robo, cuman Robo memang niat gue masukin kalau long term, kalau gue menggunakan free transfer atau semacam wildcard gitu kan. Jadi kalau Luis Diaz ini kalau untuk long term memang agak risky, jadi kalau untuk one game week shot ini worth it lah menurut gue, dan dia mendapatkan 9 poin. Sisanya
Duo Tachibana Son Ken kembali lagi ke performanya melawan Burnley cukup menjanjikan. Gue pengen dia lebih gacor lagi semoga ya. Dan Saka selalu konsisten, nggak dipertanyakan lagi ya. Dan dia akan terus bermain karena memperebutkan spot di 4 besar itu sangat kompetitif banget. So itu jadi line up gua sementara ini, dan kemungkinan masih bisa nambah karena masih ada 11 player to go ya. Jadi 11 pemain karena gua double free hit itu semuanya yang DGW ya. Kemarin si TA doang yang ternyata zong, dan gue yakin nanti seharusnya main. Untuk sementara ini points gua 73 points ya, dan gue naik rank sebanyak gue nggak tahu lupa, pokoknya udah 24.532 untuk saat ini. Dan ya gue menggunakan free hit. Jadi singkat cerita, gue menggunakan free hit ini cukup konyol gitu ya. Ini sebenarnya kesalahan gue. Jadi buat kalian yang ngikutin Instagram pasti tahu kalau di FPL begini tuh tiap minggunya ada nama squad selection. Nah, squad selection itu digunakan dari akun FPL begini, nama timnya. FPL begini itu tim yang tiap minggunya gue minusin terus gitu kan. Gue minusin cuma demi one game week shot itu. Jadi nggak masalah kan, itu kan squad selection kan bebas gitu kan. Nah, jadi di HP gue tuh ada 3 akun yang login. Akun gue FPL begini dan akunnya Reza. Nah, akunnya Reza gue login biasanya untuk gue capture, untuk gue masukin feed gitu, untuk gue edit. Nah, jadi pas gue edit ini, gue udah milih pemain terus udah kalau nggak salah minus 44, berarti udah 11 pemain gue ganti. Pas gue udah confirm, ternyata pas gue ternyata tuh timnya Reza. Jadi sebenarnya bukan tim gue, jadi tuh timnya Reza. Terus gue itu kan abis sholat Jumat, gue langsung telepon dia setelah sholat Jumat. Gue bilang, terus dia kayak ya gitu kan, kayak agak lemes gitu. Ya udah akhirnya mau nggak mau dia free hit gitu kan, karena untungnya masih ada free hit. Niatnya tuh dia mau bench boost, sedangkan gue itu mau triple captain. Karena gue merasa bersalah gitu, dan biar fair gue ikutan lah free hit juga, jadi biar sama. Karena gue sama dia kan agak kompetisi juga kan, jadi ya udahlah sama-sama. Sisa chips gue sama dia juga sama gitu kan. Ya udah dia free hit, gue juga mau nanggung free hit. Jadi seperti itu ya. Dan BTW memang gue atur line up-nya itu pas lagi sholat Jumat, cuman nggak lagi khotbah ya. Memang belum khotbah, cuman udah di masjid gue memang udah buka itu ya. Memang kualat lah ya. Jadi jangan dicontoh tuh kalau misalkan di masjid, udah fokus aja ibadah. Dan ya sesuai kata pepatah lah ya, manajer FPL boleh berencana ya, tapi Tuhan yang menentukan ya. Gue mau triple captain, Riza mau bench boost, tapi ujung-ujungnya kita harus terpaksa free hit ya, gara-gara kesalahan itu. Oke, jadi karena sama-sama free hit, ini adalah timnya Reza ya sejauh ini. Kurang lebih sebenarnya hampir sama tim gua. Secara core playernya ada defense dari 3 tim, Liverpool, Wolves dan Arsenal. Terus juga bedanya gue nggak ada Watford, dia ada King di sini ya. Kenapa King gitu? Cuman di sini sebenarnya gue terbantu sama Reza ya. Dia ngasih capturean tim dia duluan ke gue gitu, pas gue masih pusing mikirin tim. Dan gue lihat timnya itu nyaris sama gue karena ada Robertson. Terus gue ngeliat karena dia ada Robertson, ya udah Robertsonnya gue ganti ke Diaz gitu, karena ya udahlah, masa ya gue kayak mirip banget. Kalau tadi gue Robertson kayak hampir persis gitu kan. Akhirnya ya so far gue yang lebih outscore dia. Sekarang dia poinnya 65 dan naik ke rank 115.000 ya. Jadi ya ada hikmahnya lah untuk free hit ini. Dan juga dia sama kayak gue masih ada 11 player to go ya, nanti di hari Kamis sama hari Jumat. Jadi masih ada chance untuk bahkan triple digit ya untuk game week ini. Jadi lumayan lah. Oke, ini yang menarik, langsung aja kita bahas mengenai double game week yang sudah dikonfirm di game week 28 dan 29. Dan ini adalah full schedule dari game week 26 sampai 31 ya. Biasa mahakarya dari Ben Krelin spreadsheet-nya. Dan kalian bisa lihat di game week 28 itu ada 6 tim ya. Ada Wolves, Leeds, Watford, Newcastle, Aston Villa dan Southampton. Itu di game week 28. Dan juga di game week 29 itu ada Tottenham, Arsenal, Liverpool, Newcastle, Everton dan Brighton ya. Oke. Nah, jadi kedua game week ini 6 ya masing-masing ya. Jadi kayak ada 6 tim yang double game week. Oke, jadi menurut Ben Krelin di game week 28 ini kemungkinan bisa ada tambahan tim yang double game week, yaitu Chelsea. Dan lawan Chelsea itu antara Norwich dan juga Arsenal.
Nah, jadi kemungkinan ada dua lagi tambahannya, dua tim lagi ya, bukan Chelsea doang gitu. Kalau misalkan Arsenal, kemungkinan bisa terjadi, cuman kata Ben Crellin ini bisa mengakibatkan kayak clash, apa sih istilahnya, untuk kepentingan TV itu kayak kurang bagus, karena pada saat yang bersamaan itu ada Real Madrid sama PSG dan juga Sporting sama si City gitu kan. Ya gue nggak tahu ya, mungkin masukin big match di UCL kurang bagus untuk pendapatnya TV, gue ngerti jadi terpecah atau gimana, nggak ngerti ya. Dan lebih make sense untuk dimasukin Norwich melawan Chelsea kalau kata Ben Crellin ya. Cuman masalahnya kalau melawan Norwich itu Chelsea akan bertanding away, yang artinya kalau away minimal ada 7 hari sebelumnya untuk di-announce sama si Chelsea ini. Jadi kemungkinan itu bisa di game week 27 pertengahan udah di-announce nih untuk game week 28 si Chelsea. Nah, jadi ini juga masih abu-abu ya, Chelsea bakal double atau enggak, cuman ada indikasi ke sana. Nah, menariknya kalau misalkan yang jadi Arsenal, nanti Arsenal akan back to back double game week ya, sama kayak Newcastle yang udah resmi back to back double game week 28 dan 29. Oke, yang perlu kalian perhatikan ini adalah yang menarik itu di game week 30 ya, atau yang bisa dibilang big blank game week. Nah, di sini kalian mungkin penasaran, yang merah-merah itu adalah tim apa? Ini hampir semuanya merah ya, kecuali 6 tim ini. Dan bisa gue jelasin, yang merah ini di game week 30 itu nanti ada FA Cup. Jadi yang merah ini either dia tim yang masih bermain di FA Cup atau lawan yang akan dihadapi di game week 30 itu masih bermain di FA Cup. Jadi karena salah satu atau dua-duanya masih aktif, jadi kemungkinan besar bakal blank di game week 30. Nah, sedangkan untuk 6 tim ini kayak misalkan Arsenal akan melawan Aston Villa, terus juga ada Leeds yang akan melawan Wolves, kemungkinan besar bakal terjadi karena tim-tim tersebut udah nggak ada sangkut pautnya sama FA Cup. Nah, menurut gua ini big double game week, tapi bisa berkurang lagi. Maksudnya bisa beberapa tim aja yang blank gitu kan. Nah, sebagai contoh, nanti FA Cup itu berlangsung di game week 27 sebelum game week 30 ini ya. Yang babak selanjutnya itu di game week 27 pertengahannya itu ada FA Cup lagi. Nah, nanti di FA Cup itu kan nanti ada yang gugur, ada yang lanjut. Nah, sebagai contoh misalkan di FA Cup nanti kan Liverpool ketemu Norwich. Nah, di game week 27 tuh masuknya tuh. Nah, let's say Liverpool kalah nih sama Norwich. Nah, berarti Norwich di game week 30-nya bakal blank. Dan Liverpool yang udah kalah di game week 30-nya bisa main. Karena di game week 30 dia akan bertemu MU. MU sendiri kita tahu udah gugur kan ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi memang blank game week ini belum bisa dipastikan sampai game week 27 pertengahan lah, at least sampai FA Cup-nya udah selesai tuh yang pas di game week 27 itu. Lalu buat kalian kalau misalkan bingung gitu mau transfer siapa, karena kita juga jadwalnya mepet banget, lebih panjang, mungkin gue akan tunjukin aja tim-tim yang based on fixture-nya bagus ya. Dan ini pure based on fixture aja ya, jadi nggak terlepas, dari form si tim ini gimana atau gimana gitu ya. Nah, menurut gue ini ada beberapa yang bagus. Pertama mungkin Spurs ya. Nah, Spurs mulai dari game week 27 sampai 28 lawan itu mudah-mudah menurut gue ya, Leeds away dan lawan Everton yang lagi angin-anginan gitu kan. Kedua tim ini lagi battle degradasi menurut gue ya, lagi kayaknya tipis banget poin mereka dengan zona degradasi. Lalu game week 29-nya double game week dan game week 30-nya sebenarnya lawan West Ham, cuman kemungkinan bakal blank. Oh ya, BTW ini yang biru ini itu maksudnya adalah tim-tim yang tadi di Ben Crellin itu merah gitu kan. Jadi kemungkinan besar itu blank. Lalu ada Soton. Nah, Soton ini juga menarik. Dia ada double game week di 28 serta di single game week juga mulai gampang-gampang gitu kan. Home semuanya lawan Norwich dan juga Watford. Menurut gua saat yang tepat mungkin untuk masukin Ward-Prowse atau Broja tentunya ya. Lalu ada Wolves. Nah, Wolves ini keren ya. Wolves ini nggak beda sama Spurs sama Soton tadi. Dia kemungkinan besar di game week 30 main. Jadi selain 30-nya nggak blank, tapi dia ada double game week juga di 28. Nah, menurut gua salah satu migrasi terbesar nih, nanti juga orang udah mulai masukin pemain-pemain Spurs gitu kan, Wolves, dan terbukti beberapa akun udah nggunain wildcard tuh banyak banget aset-aset dari Wolves ya. Terus Newcastle juga yang keren nih, paling magnet utamanya adalah back to back double game week di 28 sama 29 ya. Sedangkan single game week juga lumayan gampang melawan Brentford, tapi di game week 30-nya ada indikasi bakal blank. Dan untuk Arsenal sama Chelsea ini gue langsung doublein aja. Di game week 27 dua-duanya blank, tapi di game week 28 seperti yang tadi gue bilang kemungkinan ada chance untuk double game week atau mereka sering ketemu. Jadi Arsenal yang tadi akan melawan Watford bisa ditambah lawan Chelsea, begitu juga Chelsea
yang di sini melawan Burnley bisa bertemu dengan Arsenal. Dan kalau begitu Arsenal bisa back to back double game week di 29-nya dia udah resmi DGW, dan keunggulannya lagi Arsenal di 30 udah pasti main. Nah, ini salah satu draft banyak orang di wildcard kemarin atau Arsenal Wolves nih, itu banyak. Makanya mereka banyak free hit nanti di game week 27. Lalu ada Villa yang menurut gue masih bagus secara fixture ya, meskipun performanya nih paling susah ditebak, kemarin bisa kalah gitu kan sama Watford. Nah, cuman kalau lihat jadwalnya masih ya agak so-so lah ya, lawan Brighton yang kemarin juga habis dibantai, terus double game week, habis itu ketemu West Ham yang notabene sebenarnya West Ham secara defense nggak bagus-bagus amat. Cuma sekarang semenjak datang Cresswell udah agak lumayan lagi. Dan yang penting di 30-nya dia nggak blank gitu ya, karena nanti yang bakal main itu bakal sedikit kemungkinan. Dan Burnley tetap jadi pribadona di sini. DGW akan di game week 27 udah banyak yang stok workhorse. Terus di 28 yang merah sendiri lawan Chelsea dan bermain home. Menurut gua sebenarnya ini partai cukup bagus kalau kita bicara Burnley ya, karena akan melawan tim besar di home, kemungkinan dia bakal parkir tank banget. Dan Chelsea sejauh ini juga kayak low scoring goals gitu ya, Lukaku lagi nggak jelas. Dan lumayan di game week 29 lawan Brentford. Dan Chelsea tadi udah gue jelasin ya. Dan ini gue nggak include tim seperti Liverpool dan City ya, karena menurut gue itu adalah klub-klub yang seharusnya kalian udah wajib punya ya, at least 2 masing-masing gitu kan. Ya minimal 1 lah untuk si City dan Liverpool, itu 2 biasa template ya, masalah. Dan terlepas dari tim ini sebenarnya ada lagi tim yang fixture bagus tapi pada single game week, yaitu adalah Brentford sama Leicester. Kalian bisa cek sendiri sampai game week 30 mereka tuh jadwalnya bagus-bagus, nggak ada blank, dan juga yaitu bagus-bagus jadwalnya. Cuman ya oke, tapi sebelum kalian mikirin 28 sampai 30, di depan mata kita udah ada mini blank game week ya. Yang artinya akan ada 3 tim yang akan blank di game week 27. Itu adalah Chelsea, Liverpool dan Arsenal. Nah, meskipun 3 ini rata-rata asetnya banyak dimiliki player FPL, apalagi Liverpool yang rata-rata juga udah bisa double atau triple up. Sedangkan Arsenal mungkin juga bekas free hit, ada 2 pemain atau 3, dan Chelsea mungkin yang udah stok atau yang nggak kejual tuh playernya kayak James atau Alonso gitu, masih ada tuh blank ya. Nah, di sini adalah fixture untuk game week 27 yang menurut gua ada beberapa pertandingan menarik ya. Contohnya ada Southampton sama Norwich ya. Di sini mungkin saat yang tepat kita bicara ini free hit ya, karena nanti di game week 27 itu bakal populer banget free hit ya, based on according to Twitter ya, soalnya banyak yang begitu. Gue sendiri udah habis free hit. Nah, jadi saat yang tepat mungkin untuk mencoba James Ward-Prowse atau Broja ya, yang selama ini lo punya Broja tapi dicadangin terus. Lalu ada Tottenham melawan Leeds, yang ini juga menarik ya, pasang 2 Tadjibana, Son atau Ken, atau mungkin Kulusevski untuk pembeda, dan hindari backnya ya, karena Leeds bagus banget attackingnya, apalagi dia bermain home. Lalu ada MU lawan Watford, mungkin agak cukup bagus kalau kita pasang defense-nya. Kemarin Dalot gak main, cuman AWB menurut gue kurang berkesan mainnya, jadi bisa kemungkinan main lagi ya Dalot. Terus ada City yang akan melawan si Everton. Nah, yang artinya City akan melawan legendanya sendiri ya si Frank Lampard. Ini orang banyak yang marah kalau gue bilang Lampard legenda City. Jadi ya itulah kurang lebih dari fixture yang menurut gue banyak yang menarik yang bisa kalian target. Dan ini adalah draft untuk free hit yang mungkin kalian ingin free hit. Dan ini gue kurasi berdasarkan beberapa sumber di Twitter ya. Untuk membentuk tim free hit ini kalian mungkin harus memiliki beberapa core player yang menurut gue itu pemain-pemain yang wajib kalian pilih. Dan menurut gue mulai dari kiper ini kayaknya nggak ada yang lebih wajib dari Nick Pope ya. Gue langsung aja Nick Pope sama Roberts ini. Nah, Nick Pope ini dalam 5 pertandingan terakhir dia hanya kalah sekali, dan 3 diantaranya clean sheet dengan rata-rata 6,4 points per match. Jadi menurut gue magnet utamanya form dia juga bagus, dan juga double game week itu kuncinya. Dan juga si Roberts ini dia adalah udah menggantikan posisinya Lawton ya sebagai bek kanan. Dan kemarin pas lawan Brighton dia big haul menurut gue, clean sheet dan juga mendapatkan assist. Wah, ini harganya juga murah. Cuman memang agak risky gitu kan. Tapi menurut gua kayaknya udah cukup aman deh dia di situ. Dan mungkin kalau mau lebih aman kalian bisa pilih Ben Mee untuk alternatif. Lalu aset selanjutnya tentu ya yang wajib banget untuk jadi pilar kalian itu Cancelo ya. Nggak ada TA di sini, mungkin buat kalian free hit itu melegakan budget, jadi langsung aja pick up back premiumnya dari si City. Karena menurut gue City seharusnya udah mulai fokus lagi di Premier League. Dia di Champions League udah dipastikan lolos, udah menang 5-0 gitu. Dan juga kan dia udah mulai terkikis poinnya sama Liverpool ya, seharusnya udah mulai serius lagi.
dan melawan Everton bisa jadi mereka bounce back untuk mempertahankan posisi mereka di peringkat 1. Mungkin selanjutnya ada duo Tachibana ya, balik lagi kalau kita bicara nggak ada TAA di defense juga berarti nggak ada salah gitu kan. Pokoknya budgetnya bakal lega banget, kalian bisa masukin kedua pemain ini sekaligus karena akan melawan Leeds yang sejauh ini 5 pertandingan terakhir itu udah kebobolan 13 kali, dan mereka berdua ini lagi on form lagi. Menurut gua bisa jadi kombinasi yang menarik, dan juga Son dalam set piece, Kane apalagi dia on penalties. Dan di sini gue masukin Bruno Fernandes ya, yang menurut gue ya kenapa enggak gitu kan, karena akan melawan Watford meskipun di bawah Roy Hodgson ini agak better dari defense-nya ya, bisa jadi MU bakal dendam nih dengan pertandingan pertamanya yang mereka kebantai. Dan Bruno is Bruno gitu, menurut gue dia bisa meledak kapanpun. Bukti kemarin 1 gol 1 assist gitu kan, orang-orang pada jual dia demi pemain DGW, cuman still dia kayaknya udah lumayan naik lagi kan. Lalu di striker menurut gue Wout Weghorst juga wajib banget untuk kalian yang gunakan tim. Gue rada nyesel kemarin free hit gak masukin dia, karena menurut gue itu lebih cocok sebagai long term player gitu kan. Dan still si Weghorst ini bisa jadi massive differential ya buat kalian. Dan juga ada indikasi dia mungkin on penalties semenjak Wood gak ada ya, bisa jadi gitu kan. Jadi itu adalah beberapa core player menurut gue. Cuman ya kalian bisa nambahin lah bumbu-bumbu yang lain gitu kan. Mungkin dari kalian masih bisa nambahin si KDB sebenarnya. Jadi paling ngorbanin di sini gue masukin Ward-Prowse, mungkin bisa dikorbanin Ward-Prowse jadi pemain yang lebih murah, atau Brojanya juga bisa diturunin untuk update si Mahrez ya. Cuma so far Mahrez juga pilihan yang lumayan bagus sih, dia selalu main dan dia on penaltinya juga nggak main-main loh, bagus banget. Nah ini selama ini yang dicari Pep gitu kan. Lalu ada Ramsey yang lawannya juga lagi muda. Terus balik lagi aset dari Southampton bisa jadi cukup pembeda buat kalian yang free hit juga gitu. Nah jadi ini adalah free hit tim yang kemungkinan banyak versinya, cuman menurut gue core player yang tadi gue sebutin tuh kayaknya sih wajib ya di tim kalian ya, cuman gak tahu juga. So ya itu aja video kali ini. Nanti masih ada pertandingan lagi, seperti gue bilang tadi gue masih ada 11 pemain, dan semoga gue bisa nembus sampai 100 points lebih ya, karena masih ada 11 lagi gitu loh. Dan yang menarik nanti Wolves Arsenal, sebenarnya gue ngarepin pertandingan itu 0-0, cuman sebagai fan Arsenal nanti nggak bagus untuk top 4 dia, bakal susah. Jadi gue harap Arsenal menang 1-0, tapi yang golin injury time aja, dan sisa udah nyetak udah ngasih save 7 atau 8 gitu ya, atau 9, dan si Saiz udah diganti di menit 85 gitu kan. Nah jadi gue win-win solution tuh kayak gitu, seharusnya semoga kayak gitu ya. Oke, untuk transfer plan gue sendiri gue juga masih menekan-neka gitu, karena tim gue hancur banget karena kemarin free hit, soalnya seharusnya gue ada pemain yang udah gue masukin. Nah jadi kemungkinan cuman dari game week sekarang sampai game week 30 nanti gue bakal minus 4 each game week gitu ya. Nah, karena itu tujuan gue supaya game week 30 nya itu nggak blank, supaya yang lain pada free hit gue tetap ada semua pemainnya gitulah ya, karena gue udah nggak punya free hit. Oke, itu aja dari gue, sampai jumpa di video selanjutnya. Siap.